Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Zidan dari program studi D4 Pelatihan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan ataupun SAP dengan tema kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Berikut adalah NIM saya 2011604082 dan untuk dosen pengampu yaitu Bu dosen Bu Vita Purnamasari. Ya, untuk pembahasannya pada satuan acara penyuluhan ini yaitu kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Untuk sasarannya adalah masyarakat daerah yang rawan bencana gempa bumi. Untuk waktunya dari jam 8 sampai acara selesai. Tempatnya berada di Balai Desa. Pengenalan dan pengurangan risiko bencana merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang harus dilakukan sejak dini. Dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya dapat mengurangi kerugian, kerusakan korban jiwa dan korban yang luka-luka. Karena apa? Karena salah satu penyebab timbulnya banyak korban jiwa akibat bencana ialah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengantisipasi bencana tersebut. Oleh karena itu, dengan memberikan informasi tentang kebencanaan sejak dini, terutama pada masyarakat yang rentan akan bencana, dapat menumbuhkan sikap kesiapsiagaannya. Jadi ketika terjadi bencana tersebut, masyarakat sudah dapat mengantisipasinya. Nah, berikut adalah tujuan dari dilakukannya SAP ini. Tujuannya adalah setelah mengikuti pendidikan kesehatan tentang kesiapsiagaan bencana, pelajar maupun masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam penanggulangan dan pencegahan dan bencana gempa bumi. Dan juga diharapkan untuk para pelajar dan masyarakat untuk melakukan dan juga agar dapat mengantisipasi ketika datangnya bencana tersebut. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan acara ini, acara satuan penyuluhan ini, kami berharap untuk para peserta dapat mengaplikasikannya ketika terjadi bencana gempa bumi. Serta peserta dapat lebih memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi. Baik, berikut adalah untuk pelaksanaannya. Untuk metodenya ceramah, pertanyaan jawab, dan untuk media dan alatnya adalah laptop dan PowerPoint. Baik, yang saya yaitu definisi gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi dapat diartikan ataupun dapat didefinisikan sebagai berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah adanya patahan aktif, kemudian aktivitas gunung berapi, kemudian runtuhan batu ataupun longsor ataupun bangunan yang roboh, dan juga dapat tumbukan akibat pergerakan lempeng bumi. Berikut adalah faktornya yang telah disebutkan: pergerakan lempeng bumi, kemudian tanah longsor, dan juga faktor buatan manusia. Faktor buatan manusia, ya, contohnya adalah seperti ketika dilakukan percobaan dalam pembuatan peledak ataupun bom. Kemudian ada aktivitas gunung berapi. Mengapa Indonesia sering terjadi gempa? Mengapa? Berikut adalah penjelasannya. Karena Indonesia berada di antara 4 lempeng tektonik. Mengapa Indonesia merupakan kawasan yang memiliki potensi yang sangat besar? Nah, karena Indonesia berada di antara 4 lempeng tektonik. Jangan lupakan itu. Apa itu lempengnya? Yaitu
lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia. Selain itu, perlu diketahui Indonesia juga berada di kawasan cincin api ataupun Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah merupakan wilayah yang sering mengalami peristiwa letusan gunung aktif dan terjadinya sehingga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, berikut adalah peta ataupun gambaran tentang lempeng yang berada di sekeliling Indonesia. Di sini terdapat lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Australia, dan lempeng yang lainnya. Nah, berikut gambaran tentang Ring of Fire. Ini Indonesia berada di sini. Ya, Indonesia berada di sini. Dan ini merupakan jalur ataupun termasuk dalam wilayah Ring of Fire di mana gunung meletus sering terjadi. Nah, tujuan kesiapsiagaan bencana gempa bumi adalah untuk meminimalkan efek dari bahaya bencana, yaitu melalui tindakan pencegahan yang efektif dan tepat waktu, kemudian tindakan tanggap darurat, dan mengurangi akibat dan efek yang ditimbulkan dari kejadian bencana. Jadi untuk mengurangi korban jiwa, mengurangi korban luka-luka dan yang lain sebagainya, karena kita sudah bersiap-siap ataupun kita sudah siap siaga kapanpun itu. Antisipasi sebelum terjadinya gempa bumi, apa yang perlu diantisipasi? Yang pertama adalah mengenali gempa bumi itu sendiri. Apa itu gempa bumi, apa itu penyebabnya, lalu bagaimana efeknya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengenali lingkungan kita. Mengenali lingkungan kita, apakah ada barang yang mudah jatuh, ataupun mengenali tempat berlindung yang paling aman. Seperti ketika kita berada di kantor, kita dapat mengenali lingkungan kita terlebih dahulu, seperti di mana pintu keluarnya, di mana tempat evakuasinya, di mana tempat berlindung yang paling aman, dan yang lain sebagainya. Lalu jangan lupa persiapan rutin pada tempat tinggal ataupun kerja. Jadi persiapan seperti mengurangi barang-barang yang digantung, dan juga persiapan barang yang kuat untuk dapat menahan runtuhan, seperti contohnya meja dan yang lain sebagainya. Nah, ini simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah. Jadi simpanlah bahan yang mudah terbakar seperti mungkin gas, ini ya sekarang banyak gas. Di sini kita lindungi ataupun kita simpan pada tempat yang tidak mudah pecah ataupun tidak mudah terbakar, sehingga mengurangi dampak ataupun risiko terjadinya kebakaran dan yang lain sebagainya. Lalu tentukan tempat bertemu. Seperti misalkan kita berada di kantor ataupun gedung tinggi, kita harus menentukan tempat bertemu terlebih dahulu. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat berkumpul pada tempat kumpul tersebut, sehingga kita dapat saling membantu satu sama lain. Apabila terjadi gempa bumi, lalu ada yang terluka, kita dapat berkumpul, kemudian kita melakukan P3K ataupun ya untuk menahan sampai berhentinya gempa bumi ataupun bencana yang lain. Lalu siapkan makanan praktis ataupun yang efisien untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ya, misalkan kita terjebak di kantor, tidak bisa keluar ataupun dan sebagainya, kita
telah menyiapkan makanan praktis tersebut. Jadi sangat penting. Kemudian pelajari cara memberikan pertolongan pertama. Nah, ini juga penting. Dan juga cara melindungi diri dari gempa bumi. Lalu untuk penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana alam gempa bumi. Apabila Anda berada di dalam sebuah bangunan, yang pertama Anda jangan panik terlebih dahulu, jangan panik. Kemudian carilah tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan yang dapat melindungi Anda dari reruntuhan bangunan apabila terjadi reruntuhan tersebut. Kemudian hindari benda-benda yang sering jatuh atau benda yang dapat jatuh, seperti mungkin lampu gantung ataupun cermin yang digantung dan yang lain sebagainya, yang dimana jikalau jatuh dapat menimpa badan dan juga memberikan luka kepada kita. Jadi kita harus menjauh dari barang-barang tersebut. Kemudian jika berada di lantai 2 atau lantai yang lebih tinggi, berlindunglah di bawah meja yang kokoh sambil memegang kaki. Nah, lalu jika berada di kamar, gunakanlah bantal. Jadi gunakan bantal, selimut tebal untuk melindungi kepala agar kepala tidak terbentur. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang digambar. Baik, lanjut. Jika tidak ada tempat berlindung, merapatlah ke dinding ataupun dekat pondasi dengan menunduk seraya melindungi kepala. Dan perlu diketahui, konstruksi terkuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator. Jadi jika memungkinkan Anda berada di dekat elevator, Anda merapatlah ke dekat dinding elevator. Lalu jika berada di dalam elevator, segera tekan tombol selama semua lantai. Jadi ketika berada di elevator kemudian terjadi gempa bumi, tekanlah semua tombol lantai dari 1 sampai lantai ke paling tinggi, dan segeralah keluar saat pintu terbuka di lantai berapapun. Lantai berapapun itu tetap langsung keluar. Lalu jika pintu tak terbuka, tekan tombol darurat untuk memanggil bantuan. Jadi langsung tekan tombol bantuan, tombol darurat itu untuk memanggil bantuan. Nah, kemudian jika berada di lantai 1 ataupun dasar, larilah keluar secepat mungkin apabila masih dapat dilakukan. Keluar, hindarilah gedung ataupun tempat yang memiliki atap. Kita berlari ke tanah lapang. Kemudian jika Anda berada di luar ruangan dan ruangannya terbuka, usahakan untuk menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda, seperti gedung, rumah, ataupun yang lainnya. Tiang listrik juga bisa, pohon, dan yang lain. Agar apa? Agar tidak tertimpa ataupun terkena robohan gedung ataupun bangunan yang ada di sekitar Anda. Kemudian lindungi kepala dengan menggunakan tangan ataupun tas ataupun barang yang dibawa. Jadi ketika Anda berada di luar dan Anda membawa tas, maka lindungilah kepala Anda dengan tas tersebut agar tidak terkena reruntuhan ataupun bangunan yang ada di samping Anda. Kemudian apabila sempat, segeralah berlari ke tempat lapang seperti lapangan sepak bola ataupun yang lainnya. Perhatikan selalu tempat Anda berpijak, hindari retakan tanah yang terjadi supaya tidak terkena dampak, yaitu kakinya tenggelam dalam retakan tersebut sehingga dapat menyebabkan luka. Oke, berarti jika Anda berada di luar area, perlu diingat yang pertama adalah usahakan untuk menghindar dari bangunan, lalu lindungi kepala dan juga berlari ke tanah lapang dan hindari retakan yang ada seperti berada di gambar. Nah, seperti itu. Kemudian jika Anda sedang mengendarai mobil, yang dilakukan yang pertama adalah jauhi persimpangan.
jauhi persimpangan, lalu pinggirkanlah mobil ke kiri jalan dan berhentilah. Usahakan jangan berhenti di bawah jembatan, takutnya jembatannya roboh. Lalu matikan mesin dan gunakan rem tangan supaya mobil tidak meluncur, dan juga segera turun dari mobil, biarkan mobil tak terkunci dan hindari pergeseran dan kebakaran yang terjadi. Lalu lakukanlah poin kedua, yaitu matikan mesin dan gunakan rem tangan. Kemudian jika Anda tinggal ataupun sedang berada di pantai ataupun di pinggir pantai, segeralah menjauh dari bibir pantai untuk mengantisipasi terjadinya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut. Ataupun jika Bapak merasakan ataupun Ibu merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami, segera cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, intinya tinggi supaya tidak terkena dampak tsunami tersebut. Lalu jika Anda tinggal ataupun sedang berada di pegunungan, hindarilah daerah yang rawan longsor. Lalu apa yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi? Setelah terjadi gempa bumi, jika Anda berada di dalam bangunan, Anda dapat langsung keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, ya, jangan berdesakan. Dahulukan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih lemah. Lalu jangan menggunakan tangga berjalan ataupun lift. Ingat, gunakanlah tangga biasa karena ditakutkan jikalau menggunakan lift tiba-tiba mati di tengah jalan. Kemudian periksa apa yang ada di sekitar Anda. Apabila ada yang terluka, maka lakukanlah P3K ataupun pertolongan pertama dan yang lain sebagainya. Kemudian telepon ataupun meminta bantuan apabila terjadi luka parah pada Anda ataupun pada sekitar Anda. Jadi ketika mungkin ada yang tertimpa bangunan ataupun tertimpa apa yang tidak dapat ditolong oleh Anda sendiri, Anda dapat menelpon ataupun meminta tolong pada orang lain ataupun kepada orang yang sanggup untuk menolong tersebut. Seperti itu. Kemudian periksalah lingkungan sekitar Anda. Periksa apabila terjadi kebakaran ataupun terjadi kebocoran gas, dan juga periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Kemudian aliran dan pipa air diperiksa apabila ada bocoran ataupun yang lainnya. Kemudian periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan seperti listrik ataupun api. Jadi langsung matikan listrik dan tidak menyalakan api dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih dapat mengakibatkan korban dengan adanya reruntuhan yang tersisa, dan juga dapat mungkin terjadinya gempa susulan ataupun gempa kedua. Nah, kemudian jangan berjalan di daerah sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah berilah pertolongan jika Anda berada dalam kondisi baik-baik saja. Jadi ketika Anda berada dalam kondisi yang lebih baik ataupun sehat, ataupun tidak terkena reruntuhan ataupun masih sehat lah, masih baik-baik saja, berikanlah pertolongan pada orang di sekitar Anda yang memerlukan pertolongan. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan informasi dari media apapun itu, kumpulkanlah. Untuk apa? Karena kita tidak tahu apakah ada gempa susulan ataupun tidak. Kita dapat mengetahui lewat media sosial di mana adanya, kita cari tahu di BMKG ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Dan jangan lupa untuk mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Kemudian jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keamanan dan keselamatan kita semuanya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya.
acara di satuan acara penyuluhan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di daerah yang rawan bencana gempa bumi. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wa'afuminkum. Semoga kita dapat diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.